Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Megantara Arifin Saputra. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara. Video kali ini saya akan menjelaskan 10 prinsip saat mendengarkan berkomunikasi yang baik dan efektif. Sebelum menuju 10 prinsip saat mendengarkan berkomunikasi yang baik dan efektif, lebih baik kita harus tahu dulu apa sih yang dinamakan dengan komunikasi. Berikut video penjelasannya. Komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Seringkali kita saat berkomunikasi terjadi noise sehingga tidak mencapai mutual understanding atau tidak saling mengerti. Salah satu penyebabnya tidak tahu bagaimana mendengarkan komunikator atau penyampai pesan dengan baik dan benar. Berikut 10 prinsip mendengarkan saat berkomunikasi yang baik dan efektif. Let's go. Satu, berhenti berbicara. Ketika seseorang berbicara, dengarkan apa yang dia katakan. Jangan pernah menyela, berbicara bersamaan, atau memberikan penilaian di dalam benak kamu. Berhenti memikirkan hal lain dan hanya mendengarkan ketika orang lain telah selesai berbicara. Kamu mungkin perlu untuk mengklarifikasi untuk memastikan apakah kamu telah menerima pesan mereka secara akurat atau tidak. Tentunya seperti tayangan berikut. Coba lihat di artikel yang gua baca, Pak Jokowi mengatakan Indonesia telah izin penggunaan darurat untuk memulai vaksinisasi massal pada akhir tahun 2020. Nggak mungkin, hoax. Menyela saat pembicaraan belum selesai. Coba lihat, menurut artikel yang gua baca, Pak Jokowi mengatakan Indonesia telah izin penggunaan darurat untuk memulai vaksinisasi massal pada akhir tahun 2020. Dalam wawancara dengan Reuters juga, Pak Jokowi mengatakan sudah ada rencana lanjutan untuk mendistribusikan vaksin ke seluruh negeri. Menurut lo gimana? Menurut gua sih bagus juga sih Pak Jokowi. Menunggu pembicara selesai berbicara. Dua, persiapan saat mendengarkan. Ketika seseorang berbicara, mulailah rileks dan fokuslah pada pembicaraan. Seringkali pikiran manusia mudah terganggu oleh pikiran lain. Saat mendengarkan orang berbicara, benak kita mungkin berdialog sendiri. Mau makan siang apa ya? Jam berapa saya harus pergi agar tidak kena macet? Cobalah menempatkan pikiran-pikiran lain dan berkonsentrasi pada pesan yang sedang dikomunikasikan. Tentunya seperti tayangan berikut. Gua kan kemarin nonton film yang lo rekomendasiin dan wah gila, filmnya bagus dari alur ceritanya, para Kenapa sih pemainnya, dia ngomong mulu? acting-actingnya, Gua udah sama gak tahan nih perut, pengen ceritanya. makan. Menurut gua asik buat Nanti ditonton. makan apa ya? Sama Nasi goreng atau sebelah? Tidak berkonsentrasi, malah memikirkan hal lain. kemarin nonton film yang lo rekomendasiin dan menurut gua dari jalan cerita, pemain sama actingnya tuh bagus dan menurut gua keren sih. Iya sih, emang itu film the best of the best lah. The best. The best of the best. Berkonsentrasi dan fokus pada pembicara. Tiga, berikan rasa nyaman. Bantu pembicara untuk merasa bebas berbicara, mengangguk, menggunakan isyarat atau kata-kata lain untuk mendorong mereka untuk melanjutkan kalimatnya. Pertahankan kontak mata ketika pembicara berbicara.
Tapi tidak menatap juga dapat menunjukkan kamu mendengarkan dan memahami apa saja yang dikatakan. Tentunya seperti tayangan berikut. Minggu kemarin kan ada pertukaran pelajar dari kampus kita ke kampus lain. Gua sebenarnya mau ikutan pertukaran pelajar itu, tapi menurut gua kurang aktif sama kurang berani buat ikutan pertukaran pelajaran. Mengangguk dan mempertahankan kontak mata sehingga pembicara nyaman. 4. Hilangkan gangguan. Fokus pada apa yang dikatakan. Jangan mencoret-coret kertas, melihat keluar jendela, memperhatikan kuku atau hal-hal semacamnya, seperti main HP. Hindari interupsi yang tidak perlu. Perilaku ini mengganggu proses mendengarkan dan mengirim pesan ke pembicara bahwa kamu bosan atau terganggu. Tentunya seperti tayangan berikut. Kemarin kan gua main sama keluarga ke Kawah Putih. Gila, pemandangannya bagus banget. Terus dari rumah ke Kawah Putih itu menurut gua nggak terlalu jauh, jadi masih bisa menikmati perjalanan. Terus nggak buat pegel badan dan nyaman sih menurut gua. Lihat ini lucu banget. Memperhatikan HP ketika pembicara berbicara. 5. Berempati. Cobalah untuk memahami sudut pandang orang lain. Lihatlah masalah dari sudut pandang mereka dan lepaskan prasangka. Dengan memiliki pikiran terbuka, kita dapat lebih sepenuhnya berempati dengan pembicara. Jika pembicara mengatakan sesuatu yang tidak kamu setujui, jangan membangun argumen dalam bentuk kamu. Tetaplah berpikiran terbuka mengenai pandangan dan pendapat orang lain. Tentunya seperti tayangan berikut. Check it out. 2. Undang-undang tentang alkohol yang diterapkan sama pemerintah itu bagus-bagus aja, karena menurut gua di Indonesia kan mayoritas Islam. Tapi Jadi, kan di Indonesia menurut gua agama lain banyak juga yang boleh minum alkohol. Ini undang-undang bisa memberatkan yang lain dong. Berpikiran buruk atau berprasangka buruk terhadap orang lain. gua undang-undang tentang alkohol yang diberlakukan pemerintah tuh bagus-bagus aja. Soalnya kan di Indonesia masyarakatnya mayoritas Islam. Jadi kayak minuman alkohol itu sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi istilahnya. Gue juga setuju sih, bagus juga di Indonesia diterapkan. Menghargai pendapat orang lain. Enam, sabar. Ketika seseorang berbicara memberikan sebuah jeda, bahkan jeda panjang, tidak berarti bahwa pembicara selesai berbicara. Bersabar dan beri waktu pembicara melanjutkan. Kadang-kadang dibutuhkan waktu untuk merumuskan apa yang harus dikatakan dan bagaimana mengatakannya. Jangan mengganggu atau menyelesaikan kalimat untuk seseorang itu sendiri. Tentunya seperti tayangan berikut. Gimana kalau besok kita main ke Ciwidey, terus di sana kita ke Ranca Upas, terus ke Kawah Putih, terus ke Kebun Teh Ranca Bali, terus Kita ke Bandung, kita main di Asia Afrika. Tidak sabar saat pembicara memberikan jeda panjang. gimana kalau besok kita main ke Ciwidey, terus di sana kita ke Kawah Putih, ke Walini, terus terus kita ke Kebun Teh Ranca Bali. Sabar ketika pembicara memberikan jeda panjang. 7. Hindari penilaian pribadi. Cobalah untuk tidak terganggu dengan kebiasaan pembicara saat ia berbicara. Setiap orang memiliki cara berbicara yang berbeda. Ada yang gugup lalu menggoyang-goyangkan kaki, membuat gerakan tangan berlebihan, dan lain sebagainya. Fokus pada apa yang dikatakan dan coba untuk mengabaikan gaya bicaranya. Tentunya seperti tayangan berikut.
Si Kevin Sanjaya itu harus di depan terus. Kalau si Markus harus di belakang. Kalau keduanya ketukar, si Kevin jadi yang nyemes, si Markus yang jadi di depan. Mata berkeliaran, tidak fokus karena pembicara melakukan gerakan tangan berlebihan. Nah, si Kevin kan harusnya di depan, si Markus harusnya di belakang. Tapi mereka kadang tukeran, jadi si Kevin jadi pengebuk, si Markus jadi di depan netting gitu. Tetap berkonsentrasi ketika pembicara melakukan gerakan tangan berlebihan. Delapan, dengarkan nada bicara. Volume dan nada menegaskan apa yang pembicara katakan. Saat berbicara, seseorang akan menggunakan volume atau tone untuk menjaga perhatian lawan bicara. Ia akan menggunakan pitch, nada, dan volume suara dalam situasi tertentu. Hal ini dapat membantu kamu untuk memahami penekanan dari apa yang dikatakan. Tentunya seperti tayangan berikut. Pejabat di Indonesia kan masih banyak yang korupsi, sedangkan mereka udah disumpahkan ya. Terus otomatis mereka melanggar sumpah itu sendiri. Tidak mengerti yang dibicarakan pembicara karena volumenya sangat datar. Kan banyak pejabat nih di Indonesia yang masih korupsi, sedangkan mereka udah disumpah. Otomatis mereka udah melanggar sumpah itu sendiri. Jadi udah nggak ada hukumnya. Oh iya, benar, sumpah. Memahami pembicara karena pembicara volumenya tegas. 9. Dengarkan ide bukan kata. Kamu perlu untuk memahami gambar besar dari apa yang dikatakan, bukan hanya potongan-potongan kisahnya. Mungkin salah satu aspek yang paling sulit dari mendengarkan adalah kemampuan untuk menghubungkan potongan-potongan informasi untuk mengungkapkan ide-ide pembicara. Dengan konsentrasi yang tepat, maka fokus ini menjadi lebih mudah. Tentunya seperti tayangan berikut. Pertama, masukin mie ke air panas ya. Tunggu 3 menit lah. Terus angkat, lalu tiriskan. Udah tiriskan, masukin ke piring. Udah di piring tinggal ditaburin bumbu-bumbunya. Udah selesai. Oh, jadi pertama tuh masukin dulu mie ke air panas, terus tiriskan, udah ditiriskan, masukkan ke pindahkan ke piring, lalu kasih bumbu, langsung bisa dimakan. Udah. Memahami potongan-potongan yang dibicarakan. 10. Perhatikan komunikasi nonverbal. Memperhatikan komunikasi nonverbal di sini adalah gerak tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan mata. Semua bisa menjadi penting. Kita tidak hanya mendengarkan dengan telinga, tetapi juga dengan mata. Tentunya seperti tayangan berikut. Kemarin ada kecelakaan ibu-ibu di Gading. Si ibu-ibu melanggar lampu. Hari itu di jalan sini ada pemuda jumping. Bunang si ibu itu kena jatuh deh dua-duanya. Kasian banget. Merasa jijik melihat gestur pembicara. Kemarin ada kejadian kecelakaan ibu-ibu ditabrak. Si ibu-ibu nabrak pemotor yang lagi jumping. Terus apa teh? Si ibuna jikir teh bunang itu karunya. Perhatikan dan memahami gestur tubuh yang dilakukan pembicara. Demikianlah 10 prinsip mendengarkan saat berkomunikasi yang baik dan efektif. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan tentang bagaimana berkomunikasi yang lebih baik dan benar. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kecelakaan ibu-ibu nabrak pemotor. Mereka tuh nerobos lampu merah. Cik teh bunang dah. Ada cilak. Aduh cilak.
Thanks for watching this video. Please subscribe our channel.